Ya, kembali Anda di Apa Kabar Indonesia Pagi. Lubang raksasa di Kabupaten Aceh Tengah kembali mengalami longsor. Bahkan kedalaman longsor lubang raksasa ini mencapai 100 meter. Kita ajak pemirsa untuk melihat bagaimana detik-detik longsor lubang raksasa yang sempat terekam melalui video dari udara. Jadi longsor lubang raksasa tersebut terus meluas. Selain setelah menelan puluhan hektar kebun tani dan memutus akses jalan lintas kabupaten, lubang raksasa juga telah menelan tiang sutet milik PLN yang jatuh ke dalam lubang. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Aceh Tengah mencatat kedalaman lubang tersebut telah mencapai 100 meter. Untuk menghindari jatuhnya korban jiwa, pemerintah setempat telah mengeluarkan larangan agar warga tidak melakukan aktivitas di sekitar area lubang raksasa karena getaran yang terjadi bisa membuat longsoran semakin meluas. Dan untuk lebih mengetahui tentang hal ini sudah bergabung bersama kami Kepala Riset Kebencanaan Geologi BRIN, Pak Adrin Tohari. Selamat pagi, Pak Adrin. Selamat pagi, Mas Reza, Mbak Rati. Baik, Pak Adrin, ini kan kalau kita lihat cukup mengkhawatirkan di mana lebarnya cukup lebar dengan kedalaman mencapai dengan 100 meter. Sebenarnya apa yang harus diwaspadai bagi masyarakat yang beraktivitas di sana? Yaitu daerah itu kan sudah menjadi daerah ancaman pergerakan tanah ya, yang diakibatkan sebenarnya itu sudah terjadi sejak tahun 2013 ketika terjadi gempa di Aceh Tengah. Nah, karena lereng yang terbentuk itu sangat terjal, kemudian juga ada pengaruh dari aliran air permukaan, aliran bawah tanah, maka kemudian terjadi longsoran yang retrogresif, jadi menuju ke arah hulu semakin panjang dan semakin lebar. Jadi masyarakat yang ada di sana tentunya sudah tidak bisa lagi melakukan aktivitas karena resikonya sangat besar sekali terjadinya korban jiwa, sehingga daerah itu seharusnya menjadi daerah yang larangan untuk adanya aktivitas apapun di sana. Oke, Pak Adrin, mungkin banyak masyarakat yang juga nggak paham ya. Banyak yang mungkin mengira ini seperti sinkhole, tapi ternyata fenomenanya piping erosion ya Pak. Sebenarnya apa yang dimaksud piping erosion itu sih Pak? Dan apa perbedaan utamanya dengan sinkhole yang mungkin selama ini lebih dikenal oleh publik? Ya, ini adalah piping erosion ya. Piping erosion itu karena adanya rembesan air, ya, rembesan air bawah tanah yang menggerus bagian bawah dari tebing ini. Jadi di situ sudah ada aliran air bawah tanah. Karena sudah terbentuk lereng yang sangat curam, maka kemudian aliran air bawah tanah itu yang menggerus bagian dasar dari tebing. Sehingga dengan sendirinya bagian tanah di atasnya itu mudah sekali runtuh. Jadi piping erosion itu adalah erosi buluh ataupun erosi yang disebabkan adanya aliran air di bawah tanah yang menggerus bagian kaki dari lereng yang ada di sana. Nah, bedanya dengan sinkhole, kalau sinkhole itu kan terbentuk. Silakan, Pak. Kalau sinkhole itu kan terbentuk di lapisan batu kapur ataupun batu gamping yang berongga. Akibat adanya rongga yang semakin membesar, kemudian tanah di atasnya itu akhirnya runtuh dan kemudian membentuk suatu lubang seperti sumur yang diameternya bisa puluhan meter, bisa juga mencapai ratusan meter ya, dan kedalamannya itu bisa mencapai lebih dari 100 meter. Jadi perbedaannya itu kalau sinkhole itu terbentuk di batu gamping, sedangkan yang ini piping erosion ini terbentuk di batuan ataupun tanah vulkanik. Apakah ini akan sebenarnya membutuhkan proses panjang atau tiba-tiba Pak? Kan kalau melihat luasannya kan 3 hektar nih, ngerinya takutnya semakin meluas Pak Adrin. Ya, ini akan terus terjadi selama tidak dilakukan upaya untuk menstabilkan lereng yang sudah terbentuk. Ya, jadi prosesnya akan terus terjadi dan memakan waktu yang cukup lama tentunya. Tapi tebing itu akan semakin memanjang dan juga mungkin melebar. Maka perlu dilakukan upaya untuk menghentikan ya, menstop proses yang terjadi di tebing itu, proses piping erosion tersebut. Oke, Pak Adrin, dari BRIN sendiri
punya data gak sih daerah mana yang kemungkinan akan terjadi piping erosion ini dan faktor geologi yang menyebabkan apa saja begitu? Daerah mana yang harus lebih waspada? Ya, untuk sementara memang ini fenomena yang langka ya. Menurut saya baru pertama kali kita bisa melihat kejadian piping erosion ini dalam skala besar. Dan memang yang seperti saya sampaikan tadi, piping erosion itu akan terjadi pada batuan-batuan hasil endapan vulkanik yang kita sebut dengan tufa. Material tufa ini dia tidak padat ya, jadi mudah sekali dia runtuh apabila terganggu oleh aliran air permukaan maupun aliran air bawah tanah. Kalau daerah lain saya belum mempunyai data, terus terang belum mempunyai data untuk daerah-daerah mana yang berpotensi mengalami piping erosion. Tapi piping erosion itu paling mudah terjadi juga di daerah bendungan ya, bendungan tanah seperti yang pernah terjadi beberapa puluh tahun yang lalu di Jakarta, di daerah Jakarta ya, terjadi jebolnya suatu bendungan tua. Itu juga diakibatkan karena piping erosion, selain juga akibat mungkin juga overtopping. Jadi fenomena piping erosion itu bisa terjadi dimanapun, pada lereng maupun juga pada bangunan-bangunan yang dibuat oleh manusia, seperti itu. Oke, Pak Adrin, pasca kejadian, apa yang bisa dilakukan oleh pemerintah? Apakah lubang ini hanya dibiarkan begitu saja, atau apa yang sebenarnya bisa dilakukan, Pak Adrin? Ya, ini kalau dibiarkan ya akan terus membesar, kemudian juga memanjang. Jadi ini perlu suatu penanganan yang sangat komprehensif ya. Diperlukan pemetaan geologi, kemudian juga perlu pemboran teknik untuk mengetahui ketebalan dari lapisan material tufa ini, dan juga ditemukannya lapisan batuan kerasnya di kedalaman berapa. Lalu upaya yang paling bisa dilakukan adalah kita membangun dinding yang cukup berapa puluh meter dari mahkota yang paling ujung gitu, paling depan. Dinding itu dibuat dari beton sehingga nantinya ketika longsoran itu semakin maju dia akan tertahan oleh dinding tersebut. Nah, dinding ini yang menurut saya membangun dinding ini yang menurut saya memerlukan teknologi yang sangat mahal ya. Kita bisa menyebutnya seperti teknologi grouting ataupun juga teknologi soil mixing ya, di mana kita membangun suatu dinding beton di bawah dari batuan dasar sampai dengan ke permukaan. Nah, itu yang akan menahan menghentikan proses terjadinya piping erosion. Piping erosion. Pak Adrin, kalau berbicara mengenai wilayah tersebut, nampaknya ini masih banyak lahan masyarakat, kemudian juga permukiman juga, ada beberapa rumah di situ. Sebenarnya radius aman dalam arti apakah memang ini harus clear area dalam jarak berapa? Karena takutnya juga justru membahayakan masyarakat nantinya, Pak Adrin. Ya, ini kan lebarnya mungkin sudah hampir mendekati 100 meter ya, lebar itu sendiri ya. Kedalamannya juga puluhan meter lebih ya. Jadi menurut saya jarak amannya yaitu harus diambil 50 meter dari pinggir tebing ya. Dari sisi kanan dan sisi kirinya itu 50 meter, menurut saya itu jarak aman. Sedangkan ke arah mana nanti itu tebing itu akan tergerus ya? Apakah dia ke arah timur ataupun arah utara? Itu yang perlu pemetaan. Pemetaan itu yang akan memberikan informasi daerah-daerah lemah yang akan sudah terbentuk di bawah permukaan, itu yang nantinya akan menjadi bagian yang akan runtuh, sehingga nantinya bisa diketahui arah dari piping erosion itu ke arah yang akan terjadi ke arah mana, seperti itu. Oke, baik. Kami harapkan memang penanganan dilakukan secara tepat supaya ini tidak kembali melebar. Terima kasih sudah bergabung bersama kami, Kepala Riset Kebencanaan Geologi BRIN, Pak Adrin Tohari. Selamat pagi.